Coba deh bayangin, Anda lagi ada di puncak gedung paling tinggi di kota. Di bawah sana jauh banget. Apa sih yang sebenarnya ada di antara Anda dan gravitasi? Jawabannya tuh bukan cuma sekedar baja sama beton loh. Ada sesuatu yang jauh lebih canggih. Inti dari keajaiban rekayasa yang akan kita bedah bareng-bareng. Jawabannya itu bukan sekedar, oh bajanya kuat, jauh lebih dalam dari itu. Di balik setiap gedung yang megah itu, ada semacam cetak biru yang tak terlihat. Bisa dibilang ini buku peraturan rahasia, atau bahkan kitab sucinya para insinyur bangunan. Dan inilah dia pahlawan kita yang sebenarnya. Standar Nasional Indonesia atau SNI 031729-2002. Oke, namanya emang kedengeran teknis dan ngebosenin banget ya. Tapi jangan salah, dokumen setebal 184 halaman inilah kode rahasia yang mengatur semuanya. Setiap baut, setiap balok, nasibnya ada di sini. Dan semua ini demi keselamatan kita. Terus, apa sih isi dokumen ini? Gampangnya gini, ini tuh standar resmi di Indonesia buat ngerancang bangunan baja. Tapi coba deh perhatiin tujuannya. Menciptakan struktur yang aman, andal, dan ekonomis. Nah, ini dia kuncinya. Tiga kata ini, aman, andal, dan ekonomis, jadi semacam segitiga keseimbangan yang harus dijaga sama para insinyur di setiap keputusan yang mereka ambil. Cara paling gampang buat ngebayangin standar ini tuh, anggap aja kayak buku resep. Tapi ini buku resep buat bikin gedung pencakar langit, jadi super duper detail. Nggak bisa asal-asalan. Salah satu bahan aja atau salah satu langkah, resep keselamatan ini bisa gagal total. Dan akibatnya bisa jadi bencana. Oke, sekarang kita bedah resepnya. Ada 3 bagian penting. Pertama, jelas bahan-bahannya. Standar ini nentuin dengan presisi banget seberapa kuat baja yang harus dipakai. Kedua, sambungannya. Gimana cara nyatuin semua bagian itu? Setiap baut, setiap pelas itu ada aturannya. Dan ketiga, lawannya. Maksudnya, ya semua kekuatan dari luar yang harus siap dihadapi sama si bangunan ini. Nah, ini nih contoh betapa detailnya aturan mainnya. Coba lihat tabel ini. Ada macam-macam tipe baja dan masing-masing punya kepribadian sendiri. Kekuatan leleh itu simpelnya titik di mana baja mulai nyerah dan melar permanen. Kalau kekuatan tarik, itu titik di mana dia benar-benar putus. Tugas insinyur itu milih tipe yang pas buat tiap bagian gedung. Salah pilih bahan, ya resepnya gagal lagi. Oke, bahannya udah pas. Tantangan selanjutnya, menyiapkan si bangunan buat perang seumur hidupnya. Standar ini menyebut musuh-musuh ini sebagai beban. Ini tuh semua gaya atau kekuatan yang seolah-olah terus-terusan mau meruntuhkan gedung. Beban ini ada macam-macam. Ada beban mati, ya berat si gedung itu sendiri. Terus ada beban hidup, itu ya kita, manusia, perabotan, semua yang ada di dalamnya. Belum lagi kekuatan alam kayak beban angin dan beban gempa. Nah, kerennya standar ini tuh bukan cuma ngitung satu-satu, tapi gimana kalau semua ini datang keroyokan. Nah, ini poin yang paling penting. Insinyur itu dipaksa buat mikirin skenario terburuk. Mereka harus gabungin semua beban ini jadi satu. Jadi pertanyaannya tuh jadi kayak, gimana kalau pas lagi ada gempa, ada angin kenceng juga, dan gedungnya lagi penuh sama orang. Gila kan? Desain bangunannya itu bukan cuma sebaiknya tahan, tapi wajib tahan sama kondisi kayak gitu. Dan ini belum selesai. Selain perang sehari-hari melawan beban, standar ini juga menyiapkan bangunan buat skenario yang paling kita takutin. Yaitu, gimana caranya si gedung ini bisa jadi benteng penyelamat nyawa pas ada bencana besar, misalnya kebakaran hebat atau gempa dahsyat. Yang luar biasa, cara ngadepin dua bencana ini tuh beda banget filosofinya. Kalau kebakaran, tujuannya adalah si gedung harus kaku, bertahan sekuat tenaga kayak pelari maraton yang penting sampai garis finish. Biar apa? Biar orang-orang punya waktu buat keluar. Tapi kalau gempa, justru kebalikannya. Gedung harus bisa lentur, goyang kayak petinju yang ngikutin arah pukulan lawan. Tujuannya buat nyerap energi gempa biar nggak langsung ambruk. Keren banget kan? Dua ancaman, dua strategi bertahan yang super cerdas. Oke, semua aturan di atas kertas ini kedengerannya hebat banget. Tapi kan percuma kalau pas bangunnya asal-asalan, iya kan? Nah, makanya SNI ini juga mengatur proses konstruksinya dengan sangat-sangat ketat. Biar rencana di kertas itu benar-benar jadi bangunan nyata yang aman. Prosesnya itu dibagi jadi 2 tahap besar. Pertama, fabrikasi. Di sini, setiap komponen baja dibuat di pabrik, presisinya harus pas banget. Kedua, pemasangan. Potongan-potongan tadi dibawa ke lokasi proyek, terus dirakit. Ini bener-bener kayak main puzzle raksasa, tapi taruhannya nyawa. Jadi setiap kepingnya harus pas, nggak boleh ada celah sedikit pun. Sepresisi apa sih?
Coba bayangin ini deh. Satu tiang utama gedung, dari bawah sampai atas, kemiringannya itu nggak boleh lebih dari beberapa sentimeter aja. Itu setipis jari kita mungkin. Gila kan? Toleransi sekecil ini menunjukkan betapa seriusnya mereka memastikan apa yang ada di kertas itu sama persis dengan yang dibangun di dunia nyata. Jadi, kalau kita lihat lagi, dokumen SNI ini tuh bukan sekedar tumpukan kertas aturan. Ini tuh kayak kumpulan kebijaksanaan para insinyur selama puluhan tahun. Hasil dari riset, pengalaman, bahkan kegagalan di masa lalu. Semuanya dirangkum jadi satu perisai tak terlihat yang melindungi kita setiap hari, entah kita lagi di kantor, di mall, atau di apartemen kita. Makanya, lain kali Anda masuk ke gedung tinggi, coba deh berhenti sejenak. Jangan cuma lihat baja dan kacanya aja. Coba lihat lebih dalam. Apakah Anda masih melihatnya sebagai tumpukan balok dan tiang biasa? Atau Anda sekarang bisa melihat kode tak terlihat di baliknya? Kode yang isinya kebijaksanaan dan perhitungan yang bekerja tanpa henti buat menjaga kita semua tetap aman.